Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa farmasi semua. Sangat senang kita bisa kembali dalam formulasi sediaan tablet pada bagian yang kedua ini. Sebelum kita masuk dalam bagian kedua ini, kita akan mencoba mereview dulu apa yang sudah kita pelajari pada bagian pertama, di mana kita sudah mempelajari sebelumnya adalah jenis dan fungsi eksipien. Ini adalah eksipien yang kita susun. Yang pertama komposisinya adalah ada bahan pengisi, ada bahan pengikat, bahan penghancur, lubrikan, antiadheran, ada glidan, pewarna, pemberi rasa. Dan di sini adalah fungsinya. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentunya sekarang dalam pertemuan kedua ini, ya pada bagian kedua ini kita akan mencoba kira-kira apa saja jenis-jenis bahan yang akan kita gunakan itu. Yang pertama kita masuk pada bahan pengisi. Nah, bahan pengisi yang kita tambahkan itu berfungsi apabila jumlah zat aktif kita itu sedikit dan tidak mencukupi bobot tablet. Dengan demikian bahan pengisi itu berfungsi untuk mencukupkan berapa sisa bobot yang ada ya untuk melengkapi bobot total tablet itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahan pengisi ini, yang pertama adalah kompresibilitas daripada bahan pengisi yang kita pilih itu. Yang kedua harus dipertimbangkan sifat alir. Berikutnya adalah kandungan lembabnya, bulk density-nya, kompatibilitas dengan zat aktifnya, berikutnya kelarutan dan stabilitas daripada bahan pengisi itu. Ini adalah contoh bahan pengisi yang banyak digunakan. Laktosa anhidrat. Ya, seperti ini gambarnya, fotonya. Laktosa anhidrat ini merupakan beta laktosa anhidrat murni atau campuran beta laktosa anhidrat 70 sampai 80% dan 20 sampai 30% alfa laktosa anhidrat. Laktosa anhidrat ini tersedia dalam suatu rentang ukuran partikel dan secara umum digunakan sebagai bahan pengisi dalam proses granulasi basah dan juga bisa untuk granulasi kering. Bentuknya ya dia berupa kristal ya. Selanjutnya kita mengenal bahan pengisi itu adalah laktosa monohidrat, di mana laktosa monohidrat ini terdiri dari monohidrat dari alfa laktosa monohidrat dan sementara sifatnya kristalin. Mungkin ada proporsi yang bervariasi bentuknya dalam bentuk amorf. Laktosa monohidrat ini tersedia dalam berbagai kualitas atau grade di pasaran yang memberikan sifat fisik yang berbeda seperti distribusi ukuran partikelnya dan densitasnya. Selanjutnya kita mengenal bahan pengisi itu adalah laktosa spray-dried. Laktosa spray-dried ini merupakan campuran kristalin alfa laktosa monohidrat 80 sampai 90% dan 10 sampai 20% laktosa amorf. Laktosa ini dibuat dengan teknik spray drying. Nah, suatu suspensi dari alfa laktosa monohidrat. Suspensi terdiri dari sekitar 80 sampai 90% suspensi alfa laktosa monohidrat. Sisanya berada dalam bentuk larutan yang kemudian membentuk bagian amorf dari bahan yang di spray dried itu. Penggunaan spesifik laktosa spray dried ini adalah untuk manufaktur tablet dengan teknik kempal langsung. Jadi dalam penggunaan nantinya bahan pengisi ini banyak digunakan untuk tablet dengan teknik kempal langsung. Selanjutnya yang populer adalah amilum. Nah, ini sebagai bahan pengisi. Amilum ini merupakan polisakarida yang terdiri dari amilosa dan amilopektin yang digunakan sebagai bahan pengisi.
Selain sebagai bahan pengisi, amilum ini juga bisa berfungsi sebagai bahan pengikat dan juga sebagai bahan penghancur. Umumnya untuk bahan pengisi dipilih bahan yang mampu mengalami deformasi yang plastis, sehingga tablet yang dihasilkan menjadi lebih kompak dan stabil. Ya, perlu diperhatikan mahasiswa semuanya bahwa bahan pengisi ini biasanya adalah bahan yang paling banyak dalam formula sediaan tablet. Dengan demikian diharapkan dia harus mampu mengalami deformasi plastis. Ingat ya, deformasi plastis ini lawannya adalah elastis. Kalau dia nantinya membentuk satu komposisi yang elastis pada saat dikompresi itu, beberapa hari berikutnya biasanya tablet itu akan pecah. Dengan demikian kita berharap supaya bisa terbentuk kompresi yang bagus dan bisa bertahan dengan lama, nah sehingga nanti kita berharap pada saat kompresi itu terjadi deformasi plastis. Selanjutnya kualitas atau grade pregelatinasi juga tersedia dalam bentuk granul dengan memodifikasi secara fisik dan kimia dari amilum untuk menghasilkan serbuk yang mengalir dengan baik. Nah, kita mengenal juga di pasaran itu namanya START ya 1500 LM. Ini biasanya dia yang sudah dimodifikasi amilumnya itu sehingga memberikan sifat alir yang bagus dan ini banyak digunakan untuk formulasi tablet yang dibuat atau dimanufaktur dengan teknik kempa langsung. Selanjutnya adalah kalsium fosfat dibasik. Nah, di mana kalsium fosfat dibasik ini merupakan bahan pengisi yang umum digunakan dalam formulasi sediaan tablet dan tersedia dalam bentuk hidrat yang berbeda dan dalam berbagai rentang ukuran partikel. Nah, ini merupakan eksipien dasar dan oleh sebab itu dapat berinteraksi secara kimia dengan komponen asam dengan adanya lembab atau uap air. Bahan ini memiliki sifat alir dan kompresi yang sangat baik. Berikutnya sebagai bahan pengisi kita juga mengenal yang namanya mikrokristalin selulosa. Nah, ini sangat populer. Biasanya di pasaran kita mengenal ada dua bentuk ya. Ada yang disebut dengan Avisel PH101, ini biasanya bentuknya serbuk, sedangkan ada Avisel 102, ini bentuknya adalah mini granul. Dan Avisel 102 ini biasanya lebih bagus sifat alirnya. Nah, MCC ini merupakan serbuk kristalin yang dibuat dengan hidrolisis asam. Beberapa kualitas atau grade dari MCC ini tersedia di pasaran. Nah, yang berbeda sifat fisikokimianya, seperti densitasnya, sifat alir, dan distribusi ukuran partikel. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam bahan pengikat. Bahan pengikat ini biasanya ditambahkan dalam bentuk larutan atau dispersi sebelum ditambahkan ke campuran serbuk dalam metode granulasi basah dan dia nanti berfungsi sebagai cairan penggranul. Tujuan penambahan bahan pengikat ini adalah untuk meningkatkan gaya kohesivitas serbuk yang mungkin diperlukan untuk membentuk granul. Sehingga jika dikompresi akan membentuk suatu massa yang kohesif dan kompak sebagai tablet. Kriteria pemilihan bahan pengikat ini adalah harus tersatukan dengan komponen tablet yang lain dan harus memberikan kohesi yang memadai terhadap serbuk. Konsentrasi dari bahan pengikat akan berpengaruh terhadap kekerasan dan kerapuhan tablet. Ya, semakin tinggi konsentrasinya, biasanya tablet yang kita hasilkan semakin keras dan tentunya tabletnya tidak rapuh. Tetapi kalau tabletnya terlalu keras juga tidak boleh. Nah, sehingga berapa rentang konsentrasi yang pas untuk bahan pengikat ini tentunya ada pengkajiannya sendiri. Nah, ini adalah contoh bahan pengikat yang umum digunakan sebagai cairan penggranul dan ini adalah bahannya, ini adalah konsentrasinya. Baik itu konsentrasi dalam cairan penggranul dan konsentrasi dalam formula. Nah, sebagai contoh,
kita di sini menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat. Kalau kita memilih gelatin sebagai bahan pengikat, misalnya kita ambil konsentrasinya sebagai cairan penggranul itu 10%. Maksudnya adalah 10% itu adalah 10 gram dalam 100 mililiter cairannya itu. Itulah yang 10%. Sedangkan karena dia bentuknya adalah dalam bentuk cairan penggranul, berapa jumlahnya dari total formula, berapa konsentrasinya. Nah, ini rangnya adalah 1 sampai 5% dari bobot total tablet yang kita gunakan itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat yang pertama. Ini adalah contoh bahan pengikat itu turunan selulosa. Ini adalah salah satu gambar dari NaCMC, natrium karboksi metil selulosa. Bahan selulosa seperti metil selulosa dan natrium karboksi metil selulosa atau CMC membentuk tablet keras dengan kekerasan yang sedang. Bahan ini tersedia dalam berbagai variasi berat molekul yang mempengaruhi viskositas daripada larutan. Berikutnya, kita mengenal gelatin sebagai bahan pengikat. Bahan ini termasuk bahan pengikat yang bagus, di mana larutan gelatin ini harus digunakan hangat untuk mencegah membentuk jeli. Peningkatan konsentrasi biasanya akan meningkatkan kekerasan dan waktu hancur serta disolusi daripada tablet. Selanjutnya, kita mengenal polyvinyl pyrrolidone atau PVP. Nah, di mana PVP ini merupakan salah satu bahan pengikat yang bisa larut di dalam air dan juga bisa larut di dalam alkohol. Nah, penggunaan alkohol dalam proses granulasi memberikan hasil yang baik karena lebih cepat keringnya. Konsentrasi yang dibutuhkan tergantung pada berat molekul atau grade yang digunakan, ya, karena PVP ini merupakan suatu polimer. Amilum, nah, selain sebagai bahan pengisi, amilum juga bisa kita gunakan sebagai bahan pengikat. Amilum dalam bentuk pasta ya atau musilagu ya seperti ini harus kita buat dulu. Ya, kita buat dulu, dilarutkan dengan air atau kita dispersikan dan biasanya membutuhkan panas untuk memfasilitasi proses pembuatan daripada musilago amilum ini. Perlu kehati-hatian dalam pembuatan pasta amilum untuk menghasilkan rasio pati dan produk hidrolisanya yang benar-benar konsisten. Berikutnya amilum preglatinase. Di pasaran kita mendengar nama dagangnya adalah Start 1500. Amilum preglatinase dapat dicampur dalam bentuk keringnya dengan berbagai komponen formula tablet atau diaktifkan dengan air pada waktu granulasi yang diinginkan. Dalam formulasi tablet dengan teknik manufakturnya kempal langsung, tidak lebih dari 0,5% magnesium stearat harus digunakan untuk mencegah pelunakan tablet. Nah, selanjutnya kita masuk pada bahan penghancur. Nah, bahan penghancur di dalam suatu formula sediaan tablet ini bekerja dalam formulasi sediaan tablet untuk membantu pecahnya tablet menjadi granul saat berada di dalam saluran cerna. Fungsi dalam formula tablet berlawanan dengan fungsi bahan pengikat. Bahan penghancur ini berperan menarik air ke dalam tablet, sehingga terjadi pengembangan atau swell ya, dan akhirnya tablet itu bisa pecah. Konsentrasi bahan penghancur mempengaruhi waktu hancurnya tablet. Nah, dalam artian di sini semakin tinggi konsentrasi bahan penghancur, waktu hancur juga akan semakin, waktu hancur tablet tentunya akan semakin cepat.
Nah, kita lihat ini adalah proses hancurnya tablet di dalam saluran cerna kita. Ini adalah tablet yang kita makan, kontak dengan cairan saluran cerna kita, pecah. Nah, menghasilkan satu granul. Pada saat pecah, zat aktifnya lepas. Ya, zat aktifnya lepas. Nah, zat aktif yang lepas inilah berikutnya harus larut dulu. Ya, larut sebelum diabsorpsi, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana mekanisme hancurnya tablet. Yang pertama adalah meningkatkan porositas dan keterbasahan matrik tablet. Dengan demikian, cairan saluran cerna mampu dengan mudah menembus matrik tablet dan dengan demikian memungkinkan terjadinya pemecahan tablet. Yang kedua mekanismenya adalah dengan pengembangan atau swelling, disebabkan terjadinya absorpsi cairan pada matrik tablet. Nah, disintegrasi dalam kategori ini biasanya adalah polimer hidrofilik. Mekanisme yang ketiga adalah demediasi oleh produksi suatu gas pada saat tablet kontak dengan cairan. Inilah yang kita kenal dengan mekanisme disintegrasi untuk tablet effervescent. Mekanisme ini terjadi dalam formulasinya karena terdapat kombinasi antara asam sitrat atau asam tartrat dengan basa karbonat atau bikarbonat. Ini adalah beberapa contoh bahan penghancur amilum, kita bisa melihat di sini. Berarti amilum itu bisa sebagai pengisi, pengikat, dan juga bisa sebagai penghancur. Sebagai bahan penghancur, ini bisa, ya, konsentrasinya 5-10%. Bagaimana mekanismenya amilum ini? Dia menyerap air dengan aksi kapiler, sehingga meningkatkan porositas dan keterbasahannya. Berikutnya, bahan penghancur yang lainnya adalah mikrokristalin selulosa, dengan konsentrasi biasanya kurang dari 10%. Mekanismenya adalah dengan membiarkan air memasuki matrik tablet melalui pori-pori kapiler yang memutus ikatan hidrogen antara benda kristal mikroselulosa yang berdekatan. Yang ketiga, kita mengenal natrium star glikolat, atau biasa nama dagangnya itu adalah Primogel, ya, dengan konsentrasi 2-8%. Dengan mekanismenya adalah mengembang atau swell dengan cepat, sehingga pada saat kontak dengan air atau cairan saluran cerna. Berikutnya kita mengenal carmelosodium dengan konsentrasi 1-5% dengan mekanismenya mengembang apabila kontak dengan air. Berikutnya asam alginat, natrium alginat dengan konsentrasi 4-6%, ini memiliki kemampuan besar menarik air. Dan terakhir kita mengenal cross-povidone dengan konsentrasi 1-5%, dengan mekanismenya sebagai bahan penghancur adalah menyerap air dengan aksi kapiler yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa foto yang bisa diambil. Ini Na-star glikolat, Na-alginat, ini adalah cross-carmelosodium, dan cross-povidone. Nah, yang paling penting kita perhatikan bagaimana cara menambahkan bahan penghancur pada saat proses pembuatan tablet. Ada 3 cara menambahkan bahan penghancur. Yang pertama, bahan penghancur itu ditambahkan dalam bentuk keringnya ke dalam granul yang sudah dikeringkan sebelum proses pencetakan. Nah, biasanya pada saat pencampuran terakhir atau final mixing. Nah, proses inilah yang kita sebut biasanya dengan ekstra granular. Yang kedua, ditambahkan sebagian dari jumlah totalnya ke dalam campuran serbuk sebelum proses granulasi basah, dan sebagian lagi sisanya ditambahkan dalam bentuk keringnya ke dalam campuran granul yang telah dikeringkan sebelum proses pencetakan. Nah, ini adalah kombinasi. Kalau yang pertama tadi dalam bentuk keringnya. Kalau yang kedua ini adalah separuh kita granul, kita masukkan, kita tambahkan dalam proses granulasi, yang separuhnya lagi adalah ditambahkan terakhir. Cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan, yang paling banyak. Yang ketiga, bisa juga ditambahkan secara total
ke dalam campuran serbuk sebelum proses granulasi basah dilakukan. Nah, namun cara ini kurang menguntungkan. Oleh karena beberapa bahan penghancur dengan adanya air justru tidak lagi berlaku sebagai bahan penghancur, tetapi sudah berubah fungsinya menjadi bahan pengikat. Nah, berarti dari ketiga metode penambahan ini, metode yang direkomendasikan adalah separuh kita tambahkan pada saat granulasi, jadi diikutkan dalam proses granulasi, dan separuh lagi kita tambahkan terakhir dalam bentuk keringnya. Berikut lubrikan. Ya. Ada 3 fungsi lubrikan. Ya, lubrikan. Yang pertama kita mengenal lubrikan sejati atau true lubrikan. Fungsinya di sini adalah mengurangi gesekan antara granulasi dan dinding cetakan selama kompresi dan pengeluaran tablet. Yang kedua kita mengenal fungsinya sebagai anti-aderan, yaitu mencegah penempelan pada punch dan pada tingkat yang lebih rendah pada dinding cetakan tablet. Dan yang ketiga, fungsi lubrikan itu adalah glidan. Nah, glidan ini meningkatkan aliran dengan memodifikasi interaksi antar partikel. Ini adalah contoh lubrikan yang banyak digunakan. Ya, yang pertama logam stearat, contohnya adalah Mg stearat dengan konsentrasi 0,5 sampai 1%. Dia sebagai lubrikannya baik, sangat bagus sekali. Anti-aderan juga bagus, tetapi aktivitas sebagai glidannya tidak baik, Mg stearat itu. Ini hampir sama dengan asam stearat. Aktivitas lubrikannya baik, anti-aderannya baik, tapi dia tidak memiliki aktivitas lubrikan. Berikutnya adalah koloid silika, contohnya aerosil dengan konsentrasi yang kurang dari 1%. Dan dia malahan tidak memiliki aktivitas sebagai lubrikan, anti-aderannya baik, dan dia sangat baik fungsinya sebagai glidan. Dan juga di sini talkum dengan konsentrasi 1-5%, aktivitas dari lubrikannya kurang, anti-aderannya sangat baik, dan glidannya baik. Nah, lihat di sini ya. Bisa kita melihat di sini, berarti untuk lubrikan ini dia harus memiliki sifat ketiganya ini. Nah, bagaimana caranya kita memilih lubrikan supaya nanti didapatkan ketiga fungsinya ini? Nah, ini adalah konsep pemilihan lubrikan. Seringkali dua zat digunakan dalam formulasi untuk memaksimalkan efek lubrikan secara keseluruhan di ketiga areanya itu. Contohnya adalah menggabungkan magnesium stearat dengan talkum. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bahwa magnesium stearat ini memiliki sifat lubrikan dan anti-aderannya bagus. Tetapi Mg stearat kan tidak bagus sifat sebagai glidannya. Makanya supaya dia mendapatkan sifat glidan yang memperbaiki sifat alir, makanya di sini dibantu oleh adanya talkum. Nah, itulah kombinasi yang sering digunakan. Selain dari kombinasi Mg stearat dan talkum, biasanya juga kombinasi Mg stearat dengan aerosil. Apa fungsi penggabungan ini? Supaya mendapatkan ketiga fungsi dari lubrikan di atas. Nah, kita lihat masalah lubrikan. Lubrikan yang paling efektif adalah yang bersifat hidrofob. Dan jika terlalu banyak digunakan akan mempengaruhi waktu hancur dan disolusi. Nah, contohnya Mg stearat dan kalsium stearat. Lubrikan secara umum mengganggu pengikatan dan dapat membuat tablet rapuh. Nah, logam stearat yang alkali, contohnya Mg magnesium stearat, tidak cocok dengan beberapa obat, misalnya aspirin dan asam askorbat. Lubrikan selalu ditambahkan terakhir setelah semua komponen lainnya tercampur rata. Biasanya dengan waktu pencampurannya 2-5 menit ya, pada saat pencampuran terakhir atau final mixing. Lubrikan yang larut air hampir tidak seefektif lubrikan yang hidrofobik, tetapi lubrikan yang larut air ini dibutuhkan apabila kita membuat
tablet yang diharapkan semua komponennya itu harus larut. Contohnya pada saat membuat tablet effervescent. Nah, makanya pada pembuatan tablet effervescent, magnesium stearat dihindarkan ya, tidak boleh digunakan karena tidak larut. Dengan demikian untuk tablet effervescent diupayakan memilih lubrikan yang larut air, contohnya D-leucine, Na-benzoat, polyethylene glycol 8000 bisa kita gunakan. Berikut glidan. Nah, glidan ini biasanya ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan aliran daripada campuran. Konsentrasi optimal untuk aliran yang paling baik biasanya di sini kurang dari 1%. Biasanya 0,25 sampai 0,5%. Ini biasanya untuk penggunaan koloid silika ya atau aerosil. Konsentrasi optimal berkaitan juga dengan jumlah yang dibutuhkan untuk melapisi partikel serbuk itu. Konsentrasi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk memperbaiki adesi yang serius atau lengket pada permukaan punch. Nah, berapa konsentrasi yang efektif ini biasanya dilakukan optimasi ya dalam satu percobaan untuk mendapatkan berapa jumlah yang paling optimal ditambahkan untuk glidan ini. Ini ada beberapa data hasil riset pengaruh konsentrasi glidan terhadap kecepatan alir. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa konsentrasi yang tinggi daripada glidan ini belum tentu menghasilkan sifat alir yang bagus. Makanya, seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya, untuk mendapatkan sifat alir yang baik itu tentunya harus kita cari berapa konsentrasi yang optimal di sini. Tentunya dalam satu percobaan. Selanjutnya, bahan tambahan lainnya, dan ini dengan catatan jika dibutuhkan ya. Contohnya pengawet, kalau seandainya dibutuhkan membantu mencegah kerusakan bahan kimia. Berikutnya bahan pemberi rasa, ini bisa juga kita tambahkan biasanya dalam formulasi sediaan tablet kunyah, tablet hisap, supaya mampu memberikan rasa yang enak dari tablet yang kita buat itu. Selanjutnya, bahan pembentuk film, nah ini biasanya dalam tablet salut ya. Dalam tablet salut, ini ditambahkan bertujuan untuk melindungi zat aktif dari degradasi, memperkuat tablet, dan memudahkan pemberian tablet. Dan selanjutnya juga opacifier dan pewarna kalau dibutuhkan bisa kita tambahkan, yang bertujuan untuk melindungi obat yang peka terhadap cahaya dan menambah tampilan tablet kita. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, excipient, pilihan kombinasi excipient sangat spesifik untuk produk yang diformulasikan menjadi tablet karena sifat fisikokimia obat dapat mempengaruhi perilaku komponen tablet lainnya. Pilihan excipient juga akan ditentukan oleh proses manufaktur yang akan kita pilih dan juga pengalaman serta peralatan yang tersedia untuk manufaktur. Nah, tentunya di sini bagaimana kita menyusun satu komposisi tentunya sangat tergantung kita mau membuat tablet itu dengan teknik apa. Karena komposisi itu akan berbeda. Kalau seandainya kita membuat tablet dengan teknik kempal langsung, dengan teknik granulasi, tentunya pilihan dari komposisi formula yang sudah kita ceritakan sebelumnya akan berbeda. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Nah, tentunya kita bisa menyimak. Nah, dalam perkuliahan berikutnya kita masuk pada manufaktur sediaan tablet. Sehingga nantinya kita mampu menyusun, kalau kita memilih metode manufaktur dengan teknik granulasi, berarti inilah bahan atau eksipien yang tepat yang akan kita pilih. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.